Nah, mulai 91 sudah ada Loko Sabo pertama di Bali gitu. 5 tahun kan, sehingga pada tahun 2001 itu sudah Loko Sabo keempat. Sehingga pada waktu itu juga, pada waktu 2001 itu terjadi persoalan Loko Sabonya Parisada Bali yang dilakukan di Campuan, seolah-olah itu dianulir, tidak diakui, padahal yang hadir di situ adalah dari utusan Parisada Bali. Lalu ada kegiatan di Busakeh, itulah menimbulkan namanya dualisme ya. Dualisme dan yang yang hasil orang bertemu di sana itu diakui oleh pusat, dibuatkan SK-nya. Yang di Campuan tidak. Padahal yang di Campuan ini memang prosedur dia prosedural, karena yang lahir juga, yang hadir juga ada utusan dari para Parisada sebelumnya. Forum, dan memang itu sudah tatanannya dari tahun 86 itu. Pada waktu Parisada pusat itu dipindahkan ke Jakarta. Baik, apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tubuh PHDI itu sendiri? Mengingat pada waktu itu begitu maraknya PHDI dengan unsur Besakeh dan PHDI Campuan ini. Saya tidak tahu persis, tetapi yang jelas kan ada memang orang menyatakan diri mau mereformasi, kan begitu, atau mengadakan pembaharuan. Memang pembaharuan atau reformasi itu perlu, penting, tapi harus terarah dengan baik. Tapi dikatakan bahwa signal dualisme dari tubuh PHDI itu sendiri adalah penyebabnya Hare Krishna. Apakah betul? Tidak ada, belum ada urusan itu. Ada waktu tahun 84 itu kan Hare Krishna dilarang. Baik. Sehingga dia tidak muncul di permukaan. Tetapi secara persuasif dengan mengambil nama awalnya ISKCON itu tetap bergerak gitu, tetapi tidak muncul di permukaan, sehingga tidak ada urusan dengan Loko Sabo itu. Oh baik. Iya, Loko Sabo itu murni ada pemikiran-pemikiran di satu sisi mau reformasi, kan gitu. Di satu sisi memang mau meneruskan apa yang memang sudah berjalan seperti prosedural yang berjalan itu. Dan akhirnya yang di-SK-kan adalah yang di Besakeh, yang mengadakan pertemuan pada kala itu di Besakeh ya. Baik, terkait dengan agama Hindu kembali nih Pak Gusti, agama Hindu. Pak Gusti bilang ketika kita di Bali yang menganut agama Tirta kala itu dipertanyakan, apakah kamu mempunyai kitab suci? Tentu, karena kita punya lontar, putuk-putuk yang merupakan warisan dari leluhur kita. Dan itu disesuaikan dengan kondisi Weda yang mungkin mirip dari keadaan yang tercakup di dalamnya. Banyak orang mengatakan bahwa kadang-kadang lontar itu dikatakan bahwa bagian dari Weda, tetapi banyak sekali orang yang menolak keadaan itu dan mengatakan bahwa lontar itu memang adalah kepemilikan Bali yang merupakan leluhur Bali. Sebetulnya aslinya seperti apa itu Pak Gusti? Mengingat Pak Gusti sudah berkecimpung di dalamnya kala itu. Lontar dikaitkan dengan urusan kitab suci Hindu, itu namanya Nibanda. Nibanda adalah diktat keagamaan kita. Jadi kalau kita mau cari contoh begini, kalau dosennya kan nyuruh nyari buku aslinya. Betul. Tapi kalau kita semua tidak dapat buku aslinya, kita bikin diktat. Isi diktat itu adalah kutipan dari buku asli supaya mahasiswa mudah belajar. Baik. Cari inti-intinya saja. Intisari daripada. Akhirnya dengan belajar diktat pun kepintaran sama dengan membaca yang buku Weda itu ya. Iya. Jadi yang namanya Nibanda itulah seperti kata contohnya ada namanya Weda Sirah. Sirah itu kan kepala. Artinya dicari kepala-kepalanya, inti-intinya yang memang langsung bisa dijadikan pedoman praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali kita mengenal ada warigo. Warigo itu penjabaran daripada, kalau saya bicara tadi di Pancamaweda ada namanya Sadwedanga itu yang namanya Geokisa, ilmu perbintangan, dia dijabarkan di situ. Dibuatlah lontarnya sebagai petunjuk-petunjuk di dalam pelaksanaan. Dibuat diktatnya gitu. Lontar wariga di Bali. Iya, seperti itu. Ilmu astronomi perbintangan. Jadi, untuk singkatnya berpikir itu semua lontar yang kaitannya dengan urusan Weda, urusan kitab suci agama, itu namanya Nibanda. Sekarang mau mendudukkan di mana dia? Apakah dia bagian daripada Weda? Tentu kalau menurut saya bikin sudah istilahnya tersendiri Nibanda, sama dengan kita membuat diktat di sekolah itu. Ya diktat itu kan bukan buku asli. Belajar diktat
Oh sama pinter kita. Saya juga kuliah di S3, enggak banyak buku asli yang saya dapatkan. Kebanyakan diktat juga. Malah diktat 2 lembar, 3 lembar. Jadi mungkin dipahami sudah oleh teman-teman ya antara lontar dengan Weda itu sendiri. Kembali ke Weda Pak Gusti terkait dengan keberadaan Bhagavad Gita yang juga adalah salah satu bagian dari Weda Smrti, kemudian Pancama Weda, dan adalah salah satu yang menjadi bagian polemik yang beredar saat sekarang ini di lapangan. Faktanya keberadaan Hare Krishna ini tidak jauh dari keberadaan Weda Bhagavad Gita. Di mana Pak Gusti tadi bilang bahwa Krishna sebagai awatara, tetapi dalam Hare Krishna itu Krishna adalah sebagai Tuhan. Pertama, Bhagavad Gita itu sendiri, sudah kita katakan tadi, itu memang bagian daripada Pancama Weda dan dia disebut juga Pancama Weda. Itu terdiri di 18 bab, 700 sloka atau syair. Keseluruhannya itu sebenarnya adalah jalan yoga. Ini juga perlu dipahami oleh kita bersama. Jalan yoga. Jalan yoga. Jadi kalau kita ngomong catur marga dan catur yoga, di Bhagavad Gita sepenuhnya menjalankan catur yoga. Kalau kita berbicara yoga, yoga itu yud menghubungkan diri langsung kepada Tuhan. Baik. Sehingga di sana mulai dari karma marga, bhakti marga dan seterusnya sampai di bab ke-18 ada istilah sannyasa yoga. Artinya apa? Orang yang sudah sampai pada tingkatan biksuka itu, dia akan mencari jalan untuk bebas sama sekali dari kehidupan dunia ini, tinggal membicarakan masalah spiritual untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Tetapi di awalnya dari karma marga pun ajarannya lebih dominan mengajarkan supaya orang langsung berkontak dengan Tuhan. Jadi tidak usah ada seperti di jalan karma marga itu kan jalankan saja pekerjaan kita, tapi karena yoga istilahnya, silakan Anda jalankan swadharma Anda, jangan dipikirkan hasilnya. Itu orang yoga, tapi orang karma marga enggak begitu. Bagaimana perbedaan yang mendasar? Kalau karma marga kita bekerja harus pikir hasilnya. Artinya apa? Kita kan bikin program modern itu, zaman modern bikin manajemen. Apa tidak kita hitung hasil? Hanya saja di dalam bekerja jangan selalu hasil dipikirkan, tetapi itu sudah dihitung gitu. Misalnya saya sebagai guru, mungkin di awalnya kita tahu sudah guru pasti kita dapat gaji, kerja aja, nanti ada hasilnya. Tapi kalau jalan yoga sama sekali enggak mikirin itu. Ya, bahkan kehilangan pun enggak mikirin. Sudah bukan memang hak saya kan itu. Tapi kalau kita masih pada tingkatan hidup yang belum pada biksuka, paham betul yang namanya catur asrama dharma, brahmacari, grihastha, wanaprastha, sannyasin. Kalau kita masih brahmacari, belajar sebanyak-banyak. Apa kita tidak mencari hasil di sana? Iya, ilmu pengetahuan kan. Kita hubungkan dengan kehidupan Krishna sendiri sebagai awatara, dia alami semua itu karena dia lahir sebagai manusia. Awatara itu memang lahir sebagai manusia, kemudian dia mengalami proses kehidupan manusia. Ya bukan main nakal juga waktu kecil, tapi itu memang wajar karena batas jalannya dia sebagai orang masih di brahmacari memang itu tidak masalah itu. Pada waktu dia harus di grihastha berkeluarga, katanya istrinya banyak kan. Habis itu baru memang mengasingkan diri yang namanya wanaprastha, artinya menghususkan diri ke bidang spiritual. Pada saat perang akan terjadi, dia sudah pada tingkatan sannyasin, sehingga dia tinggal memantapkan jalan catur yoga itu. Ini yang disampaikan kepada Arjuna. Nah sekarang kalau kita mempelajari Bhagavad Gita, tidak cukup hanya Bhagavad Gita. Sebab kalau hanya Bhagavad Gita kita pelajari dengan istilah, kita tekankan kepada yoga itu, maka masih kecil pun anak itu kita ajarkan yoga. Jadi hilang dunia kecilnya dia. Jadi ini yang harus dipahami juga. Krishna berani mengajarkan seperti itu kepada Arjuna, memang sudah sama-sama pada tingkatan itu. Tingkatan memang sudah tidak harus berpikir soal dunia lagi. Apalagi memang Krishna itu lahir sebagai awatara itu memang tugasnya dia akan menyelesaikan masalah daripada Mahabharata itu. Iya. Di keluarga besar Brata itu, kan begitu.
Jadi memang sudah sampai sana. Nah sekarang kalau kita mau membaca Bhagavad Gita, disinilah juga kita harus memilah-milah. Ya ada bagian-bagian yang memang menuntun kita untuk karma marga. Ada bagian-bagian yang menuntun kita untuk karma yoga. Tetapi pada saat mana? Pada umur berapa kita harus memang, oh saya kalau di kantor saya pahami itu ke teman-teman kita karena memang masih belum ke yoga sepenuhnya. Satu yoga kalau gajinya kurang sedikit ribut. Kalau dipotong apa ribut. Sebagian besar kita masih begitu. Mati ini harus dipahami betul gitu. Nah kemudian kalau kita hubungkan dengan kenapa sekarang ada persoalan dengan ini, dengan Hari Krishna yang sama-sama mengamati Bhagavad Gita, dan di situ persoalannya. Iya, kenapa sumbernya sama tetapi ajarannya berbeda? Jadi berbeda. Itu kan namanya ISKCON, didirikan tahun 66 di Amerika. Ada orang memang dari aliran Krishna itu, orang Australia minta untuk mencetak Bhagavad Gita dengan bentuk loop. Ya kita tidak berpikir panjang, kalau begitu ngomong Bhagavad Gita pasti ini adalah untuk kepentingan Hindu kan gitu. Tapi ternyata setelah itu dicetak, lalu isi Bhagavad Gitanya, ya seperti ini saya... Ada buktinya langsung ya, pemirsa. Ini seperti ini, isi Bhagavad Gita ini... Apakah benar berbeda-beda? Ya, kalau slokannya sama. Terjemahannya? Jumlah babnya sama. Sama, parwonya. Tetapi syairnya tuh slokanya ada yang digabung-gabung. Itu pertama. Ya, yang kedua ada terjemahannya yang dikanter. Seperti apa? Dengan sloka dari Bhagavatam namanya, yang lain. Jadi di sini di Bhagavad Gita yang dipersoalkan ini tidak semuanya adalah syair atau sloka yang dari Bhagavad Gita yang asli. Tapi ditambahkan. Ada sisipan ya, ditambahkan. Dia punya mau kan, supaya nanti terjemahannya bisa diarahkan sesuai dengan keinginan. Yang sesuai dengan daripada kisah Krishna Arjuna pada waktu wejangan perang Mahabharata itu yang mana sesungguhnya Pak? Pada tahun 67 ini Bapak Prof. Ido Bagus Mandra Mahum sudah membuat terjemahan yang sangat sederhana. Ini tidak ada selipan apa-apa. Murni. Ya diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di tahun 73 ini Pak Gede Puja. Ini Pak Gede Puja. Di sini beliau sama terjemahannya masih murni ya. Tapi di sini ditambah lagi secara akademik ada arti kata dan sebagainya. Berarti untuk memudahkan orang memahami dan mempelajarinya. Sebelum itu juga ada yang diterjemahkan oleh Pak Nyoman Espenit. Itu juga sama yang murni utuh dari Bhagavad Gita yang asli. Itu setelah saya cek disitulah perbedaannya. Baik. Kemudian perbedaan yang lain adalah dikatakan bahwa kesadaran Krishna yang namanya ISKCON itu sebenarnya ISKCON itulah kesadaran Krishna, kan bahasa aslinya sana. Iya, bahasa aslinya ya, International Society. Oleh pendirinya menyatakan ya ini bukan Hindu. Iya, oleh Srila Prabhupada. Ya, ini khusus kesadaran Krishna. Bahkan di bagian lain orang-orang pesertanya malah mengatakan memang walaupun namanya Bhagavad Gita, bukan Bhagavad Gita atau bukan Krishna yang diceritakan di dalam Bhagavad Gita. Baik. Srila Prabhupada memang pernah pada waktu kontennya di Bombay sana memuat bahwa Krishna is not Hindu. Dia tuh bukan Hindu, tetapi pada kenyataannya di Dirjen Bimas Hindu Bali yang kala itu dijabat oleh Bapak Profesor Widya, dilegalisasikan ISKCON ini adalah lembaga agama Hindu dan itu ada buktinya. Kebetulan saya juga punya datanya yang saya simpan di Google Drive saya yang mencantumkan adalah lembaga agama Hindu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal di satu pihak sendiri yang melupakan Srila Prabhupada menolak dengan artikel Hindu itu. Di tahun 71 dikasih izin mencetak Bhagavad Gita, betul loh. Tetapi isinya seperti itu. Agak jauh berbeda jadinya, maka masyarakat kan protes. Ya, saya sudah pindah ke Makassar waktu itu. Ada juga orang membawa buku-buku itu sampai ke Makassar. Tapi itu namanya Ujung Pandang ya. Nah, sampai ada juga yang terpapar di transmigrasi. Nah, kemudian
atas desakan seperti itulah diusulkan, lalu pemerintah mengambil kebijakan dalam hal ini Jaksa Agung mengeluarkan larangan penerbitan yang pegawai kita terjemahan itu. Iya, kalau nggak salah itu nomor 107 tahun 84 ya. 107 tahun 84. Iya. Di situ kan disebutkan yang terbitan Hari Krishna itu. Iya. Nah, kemudian ini tentu tiarap ya. Kemudian bagaimana pengawasan kita mungkin lemah, tidak maksimal. Nah, itu seperti tadi saya bilang, kegiatan di bawah tetap aja tidak kelihatan di banyak kebaktian-kebaktian yang akhirnya menimbulkan riak-riak. Apakah sejauh ini sudah ada daripada pembatalan atau tidak berlakunya daripada surat Kejaksaan Agung bernomor 107 tahun 84? Mengingat dikatakan bahwa surat itu sudah tidak sah penggunaannya dan buku-buku Bhagavad Gita tentang Hari Krishna oleh karangan yang disadur dari Amerika sana terkait dari ISKCON itu boleh beredar di masyarakat. Yang mana sebenarnya benar ini? Apakah sudah dibatalkan ataukah masih berlaku keadaannya? Yang tiarap tadi ternyata diam-diam berkembang, lalu dia memakai nama aslinya ISKCON. Kan tidak kelihatan, tidak kedengaran Hari Krishna. Nah, inilah yang dia berusaha secara organisatoris membuat akte, buat yayasan, didaftarkan di Menkumham. Betul, terdaftar Pak Gusti. Terdaftar sebagai organisasi ya, udah terdaftar dengan nama ISKCON. Tidak sama sekali menyinggung Hari Krishna, padahal ISKCON kan gitu ya, Hari Krishna. International Society for Krishna Consciousness. Jadi ISKCON itulah Hari Krishna kan begitu. Nah, kemudian masuklah ke lembaga kita, ke Departemen Agama juga, ke Parisade. Kalau di Parisade surat pengayomannya itu namanya bahwa ISKCON itu adalah bagian daripada umat Hindu kan itu. Yang diayomi dan patut diayomi. Di sini juga persoalan, betul. Kalau memang majelis agama tidak mesti harus ada surat pengayom tersendiri. Kalau majelis agama Hindu ada orang merasa sebagai umat Hindu ya sudah otomatis dia ada di dalamnya gitu. Kalau mau mencari surat pengayoman ya Bali juga minta kan gitu jadinya. Sebagai budayawan sendiri, apakah itu tidak masuk akal seperti itu? Iya, karena mungkin ada kelengahan karena mungkin namanya sudah ISKCON-nya dipakai, ya sudah secara organisatoris terdaftar, ya begitu. Cuman dari sisi kenapa mesti harus ada surat khusus pengayoman? Iya, karena waktu itu dikatakan bahwa Mahasabha yang diadakan PHDI di Hotel Radisson Sanur dalam ADART daripada PHDI itu sendiri mengayomi daripada Hari Krishna. Apakah itu yang menjadi dasar Pak Gusti? Betul, makanya artinya dia berhasil masuk sampai ke anggaran dasar kan begitu, mungkin juga sampai ke pengurus saya tidak tahu. Tapi intinya salah ya, karena tidak boleh didoplang oleh yang lainnya kalau memang agama Hindu begitu ya Pak Gusti. Pak Gusti juga mengharapkan kalau agama Hindu katanya harus murni agama Hindu, seperti itu. Kemudian di Dirjen jadi begitu juga. Iya betul. Terdaftar sebagai lembaga agama Hindu. Tapi saya lihat itu berlaku nanti sampai 2022 ya pendaftarannya. Nah, tapi ini kan penyangkut organisasinya tadi, nah itu yang harus dalam proses panjang keberadaan itu ya, keberadaan daripada lembaga ini bagaimana. Nah sekarang ini untuk di Bali karena keluhan-keluhan banyak, Majelis Desa Adat yang memang juga punya payung hukum Perda nomor 4 tahun 2019 itu dari Gubernur Bali. Ya, dia punya kewenangan untuk sebenarnya kewenangan dalam agama adalah nyangger ya, menyangga kehidupan beragama di Bali dan memang sudah dari dulu begitu. Hak integritas. Iya. Kalau tidak ada desa adat apapun namanya dari dulu, pernah bernama Banua, pernah bernama Pakraman, apapun namanya, kalau ini tidak ada, jelas kehidupan spiritual atau kehidupan religi Hindu tadi tidak ada. Kalau kehidupan spiritual Hindu ini tidak ada, jelas juga tidak ada alat dasar untuk mengusulkan pengakuan Hindu di pemerintah. Kan itu. Oleh karena itu harus kita hormati. Majelis desa adat kita harus hormati. Sudah berjasa sedemikian rupa agama agama Hindu Bali yang diakui juga kita harus hormati kan gitu. Nah, sekarang
Kalau kita ngomongin secara pemerintahan, cukup kita sebut Hindu Dharma ataupun agama Hindu memang tidak masalah. Tapi identitas kedaerahan itu tetap aja sesuai dengan lokal jenius. Ya, lokal jenius. Tetapi ketika kita bicara secara nasional, silakan kita Hindu Dharma, ya dia itu. Ini kan kedaerahan itu tetap karena kita punya puncak-puncak budaya kan. Baik Pak Gusti, kemudian ada juga pertanyaan yang paling mendasar dan baru saja dimunculkan rasanya di sosial media, bahwa untuk menjadi Hindu Bali, jadilah Hindu Bali, jangan menjadi ke India-Indiaan seperti itu. Juga Bapak Soekarno pernah mendengungkan hal seperti itu. Tetapi dalam faktanya, ada seseorang yang menyatakan bahwa Weda pun adalah berasal dari India. Kemudian mantra Trisandya kita juga berasal dari India. Mengapa harus menolak yang berbau India seperti itu? Bagaimana menurut pemikiran ataupun kaidah budaya dari hemat pandangan Pak Gusti? Tentang budaya India dan Nusantara termasuk Bali, memang itu besar sekali jasanya budaya India, saling mempengaruhi akulturasi budaya. Dan setelah budaya itu dikembangkan di Indonesia dengan peradaban adat budaya Indonesia, orang India pun terkagum-kagum bahwa inilah yang betul, tidak hanya bersifat teoritis kan itu. Nah, kemudian Pandit Sastri memang betul datang ke Bali pada tahun 47-an itu. Beliau membina karena keadaan kita di Bali masih diakui hanya sebagai aliran kepercayaan pada saat itu. Tadi kan saya sudah bilang, jadi sebelum 58 tuh pembinaan itu oleh siapa saja boleh. Karena cuma kepercayaan. Iya, untuk bisa mengarah ke agama. Dan kalau toh itu perumusan itu diambil dari Weda, ya memang kita menghormati siapapun datang ke Bali kalau membawa kebaikan untuk yang tadinya tercerai-berai menjadi persatuan, kan bagus sekali. Dan itu sudah dilaksanakan, itu tanda penghormatan karena sudah dilaksanakan. Ya tidak usah kita persoalkan itu lagi. Kemudian belakangan masuk lagi mahasiswa Hindu ke India seperti Pak Gede Pujo, Pak Pandit, Pak Soni Pandit, Pak Cok Rai Sudarto, Pak Ido Bagus Punyatmaja. Nah, begitu beliau datang dari sana kan menguatkan lagi apa yang beliau dapat di sana. Ya tentu dihormati. Tapi kalau sekarang ada teman-teman ke sana lalu ke sini datang dari sana mau membongkar apa yang sudah rapi, kan ini persoalan. Baik Pak Gusti. Ya. Dengan cukup kata membongkar itu, apakah ada fakta-fakta, bukti-bukti nyata di lapangan atau realita terkait dengan keberadaan itu? Karena memang sih di sosial media ada kidung-kidung yang sedikit berubah karena akulturasi dengan nyanyian Hare Krishna dan gamelan-gamelan kita yang khas Bali akhirnya berubah dengan Allah Hare Krishna. Bagaimana ini Pak Gusti? Semakin parah saja. Pertama kan sudah mulai dari kata-kata dulu itu ada kata-kata back to Weda. Back to Weda. Kembali ke Weda. Betul sekali. Kapan kita meninggalkan Weda? Kalau kita meninggalkan Weda, baru kita back to Weda, kan itu kita tidak meninggalkan. Kalaupun aslinya dari dulu tidak sampai ke sini, tapi tadi saya bilang intisarinya, nibandanya ada. Nah sekarang yang aslinya sudah ada di sini, tapi tidak banyak juga kita bisa membaca. Apa yang datang sekarang ini bukan kita mempersoalkan India dan Indonesia, bukan ya. Persoalannya apa yang dibawa seperti itu, membawa perbedaan dan membawa gejolak konflik. Pertama tentu konflik batin. Ya, apalagi peserta-pesertanya ini juga tidak mendalam sekali tentang itu, hanya ikut-ikutan, sehingga ada kata-kata tadi dari awal mengatakan back to Weda, kemudian belakangan ada lagi agama Hindu Bali itu membunuh-bunuh, padahal itu ajaran ahimsa. Kalau yoga ya